Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas, dan diantaranya di sini jelaskan mengenai AS, Prancis, Jerman hingga Inggris sudah umumkan mereka mau membantu Israel. Di sini lebih lanjut dikatakan bahwa para pemimpin AS, Prancis, Jerman, Italia dan juga Inggris sudah berjanji untuk memberikan dukungan kepada pihak Israel. Nah, Bapak Ibu semua, kawan-kawan sekalian, di sini jelaskan bahwa alasan dari negara-negara ini memberikan bantuan ataupun dukungan kepada Israel karena bagi mereka Israel dalam upaya mempertahankan diri. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ini adalah penilaian dari para pemimpin negara ini yang pada akhirnya membuat mereka memutuskan memberikan dukungan ataupun ikut membantu pihak Israel karena bagi mereka apa yang kemudian dilakukan oleh Israel adalah bagian dari upayanya mempertahankan diri. Ini jelas ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan mengenai mengakui aspirasi sah rakyat Palestina. Tapi Hamas tidak menawarkan apapun bagi rakyat Palestina selain lebih banyak teror dan juga pertumpahan darah. Lalu lebih lanjut di sini jelaskan bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan setelah adanya panggilan telepon ya dari pihak AS Joe Biden, lalu kemudian dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, lalu kemudian dari Kanselir Jerman Olaf Scholz, lalu kemudian Perdana Menteri Italia ya Giorgia Meloni dan juga PM ya Inggris Rishi Sunak. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa kami memperjelas ya bahwa tindakan teroris Hamas tidak mempunyai pembenaran. Ini dia Bapak Ibu ya. Tidak ada legitimasi dan harus dikutuk secara universal. Nah, ini tegas sekali kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Ini disampaikan oleh 5 pemimpin negara ini ya. Ada AS ya, tadi ada AS, lalu kemudian ada Prancis, Jerman, Inggris ya. Lalu lebih lanjut lagi di sini dijelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir dunia menyaksikan dengan ngeri ketika teroris Hamas yang membantai ya keluarga di rumah mereka. Ini maksudnya di Israel kawan-kawannya. Bapak Ibu ya, mereka juga menyoroti mengenai lebih dari 200 anak muda yang sedang menikmati festival musik. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengingat ya, kawan-kawan semua terkait dengan pada tanggal 7 Oktober ya, sekitar 1 bulan lebih yang lalu, ini sudah hampir mendekati 2 bulan ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas tepat juga pada hari Sabat, itu memang telah menewaskan banyak sekali orang kawan-kawannya, bahkan juga banyak yang kemudian disandra oleh pihak Hamas. Dan kalau kita lihat beberapa alasan yang kemudian hari ini sering sekali mengecam pihak Israel, katanya wah Israel ini itu akibat dari mereka melakukan agresi kepada rakyat Palestina dan segala macamnya, makanya kemudian Hamas menjadi marah dan segala macam. Tapi begini kawan-kawan semua, untuk kemudian kita bisa merespon argumentasi ataupun kemudian alasan dari beberapa orang yang hari ini mengecam Israel dengan alasan keprihatinan kemanusiaan dan juga mengenai akibat dari agresi militer Israel kepada rakyat Gaza ataupun Palestina. Pertama-tama kita mesti ingat dulu bahwa Presiden Palestina dan juga Menteri Agamanya beberapa hari belakangan itu ramai sekali kawan-kawannya justru nampak kompak mengecam dan juga menjelaskan bahwa serangan Hamas itu tidak mewakili rakyat Palestina. Dan bahkan mereka juga mengecam ya pihak Hamas ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian berkata bahwa ini adalah bentuk pembelaan Hamas kepada warga Palestina ataupun warga Gaza, ya ini tentu Bapak Ibu semuanya akan dengan sendirinya terbantahkan karena presidennya dan juga menteri agamanya justru berbanding terbalik ucapannya, yang bahkan mereka menegaskan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Dan Hamas itu katanya ya, penasihat dari Kementerian Agama Palestina ini mengatakan bahwa Hamas bukan peduli dan tidak peduli terhadap warga di Gaza, tetapi mereka hanya peduli mengenai tujuannya sendiri. Nah, itu dia kawan-kawannya. Lebih lanjut di sini juga dikatakan bahwa negara-negara kami akan mendukung Israel dalam upayanya membela diri. Nah, ini jelas kawan-kawannya. Inilah yang membuat mereka memberikan dukungan kepada pihak Israel karena mereka menilai bahwa serangan-serangan balasan yang intensif dilakukan oleh Israel selama beberapa pekan terakhir adalah dalam upaya membela diri ataupun mempertahankan eksistensi negaranya. Dan memang kawan-kawan semua, kalau kita ingat kembali, memang beberapa waktu yang lalu kan juga muncul ya satu penjelasan dari pihak Hamas, bahkan juga ini sudah disampaikan ya oleh banyak pihak terutama yang kemudian pro terhadap Hamas, bahwa mereka memang menginginkan agar Israel itu di bumi hanguskan. Bahkan mereka juga melantunkan hal itu dalam doa-doanya mereka ya kepada Tuhannya, bahwa Israel ini harus dilenyapkan, di bumi hanguskan ya, dibinasakan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, itu doa salah satu cawapres ya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dan rakyatnya dari kekejaman semacam itu ya.
kami lebih lanjut menekankan bahwa ini bukan saatnya bagi pihak manapun yang memusuhi Israel untuk mengeksploitasi serangan ini demi mencari keuntungan. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu semua juga di sini jelaskan bahwa sebuah kapal ya penjelajah rudal dan juga 4 kapal perusak rudal ya sedang menuju ke wilayah tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Sebelumnya ya dilaporkan juga bahwa pihak AS akan mengirim bantuan ke Israel. Bahkan kapal-kapal perang dan juga jet ya, jet tempur juga sudah mulai bergeser ke Mediterania Timur ya, mendekati wilayah lautnya Israel Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua ya. Lalu kemudian di sini lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa ya, Gedung Putih juga sudah menegaskan bantuan tersebut akan datang dalam beberapa hari. Nah, Bapak Ibu memang ini sudah berlangsung lebih dari 8 pekan ya. Sudah 8 pekan Bapak Ibu semua. Dan apa yang terjadi? Ya di sini sudah ada beberapa negara ya. Di sini tadi ada berapa kawan-kawan ya? Ada Prancis, Jerman hingga Inggris ya. Ini ada berarti 1 2 3 ada 4 kawan-kawannya ya. Ini berarti saya ralat yang tadi bukan 5 ya, tapi 4 ya. Ini ada 4 para pemimpin negara-negara yang memang ini kawan-kawan kalau dilihat dari segi kemampuan militernya ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini negara-negara besar juga nih kawan-kawannya. AS ya, ada Prancis itu hingga Jerman dan juga Inggris yang mereka sudah mendeklarasikan bantuan ataupun dukungannya kepada pihak Israel. Nah, tapi juga Bapak Ibu ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa waktu belakangan sebenarnya juga ada ya pendukung dari Hamas ini ya, seperti Houthi dari Yaman, lalu kemudian ada Al-Qassam, lalu kemudian juga Bapak Ibu ya beberapa waktu yang lalu ada satu negara lagi yang disebut-sebut ya, tapi ternyata pihak negara itu justru mengatakan bahwa oh kami tidak ikut campur mengenai itu kawan-kawan ya. Nah itu dia ya, tapi inilah Bapak Ibu situasinya, di tengah-tengah ada juga yang pro terhadap Hamas, ternyata juga ada yang kontra. Dan kalau kita perhatikan ya, pihak yang kontra terhadap Hamas ini memang tindakannya jauh lebih nyata ya. Jadi bukan hanya sekedar mendoakan Israel di bumi, mendoakan Hamas di bumi hanguskan, ya bahkan di sini mereka tidak melibatkan terkait dengan agama kawan-kawannya, beda dengan para pendukung Hamas ya. Ini kan doa bertepuk tangan ya, teriakan nama Tuhannya, serukan nama Tuhannya ketika rudal Hamas ataupun roket Hamas pergi ke wilayah Israel, diluncurkan ke wilayah Israel. Tetapi kemudian ketika Israel balas dengan berkali-kali lipat, semuanya marah-marah kawan-kawannya. Memang ini begitulah situasinya ya. Ya, harusnya sebenarnya begini ya, kalau mau membela sih bagi saya secara pribadi silakan saja lah, itu kan urusan kalian ya, urusan mereka yang kemudian mau pro terhadap Hamas, mau kontra terhadap Hamas ya terserah saja, silakan. Tetapi ya kalau mau fair ya, kalau kalian bertepuk tangan ketika Hamas menyerang Israel, ya makanya kalian juga harus bisa menerima sebuah kenyataan kalau Israel membalas ya. Kan sebenarnya sederhana itu kawan-kawan ya. Memang kita bersedih hati dan tentu tidak menginginkan ya situasi di sana terjadi, apalagi kasihan masyarakat ataupun warga biasa, kasihan sekali ya. Tapi yang kasihan ini bukan hanya di Gaza tetapi juga yang ada di Israel. Nah itu dia Bapak. Jadi sebenarnya ketika ada orang-orang yang beberapa waktu belakangan yang menyerukan untuk Israel ini dihukum secara internasional, lalu kemudian mereka juga menginginkan agar Israel ini dibinasakan, tetapi di satu sisi mereka bicara keprihatinan kemanusiaan. Sebenarnya begini kawan-kawan, kemarin saya dengar ada satu video ya dari seorang pemuda ya menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang yang hari ini ya mengecam, mengutuki Israel untuk dibinasakan, itu sebenarnya bukan orang-orang yang peduli terhadap kemanusiaan ya. Sebab kalau mereka adalah orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kemanusiaan, maka tentu mereka akan menggaungkan suara keprihatinan kemanusiaan ini secara universal, secara global. Bukan justru bila bicara prihatin kemanusiaan di Gaza, tapi kutuki Israel untuk dibinasakan. Itu namanya menurutnya ini sama saja sebenarnya mereka ini hanya sedang kompor-komporin saja ya. Hanya sedang kompor-komporin Bapak Ibu. Apakah benar seperti itu? Ya mungkin saja benar ya, mungkin saja juga tidak kawan-kawannya. Karena memang beberapa waktu belakangan ya kan katanya hentikan situasi perang ini, hentikan, Israel tidak boleh lagi serang pihak pihak Gaza ya, karena banyak warga yang kemudian menjadi korban ya. Katanya ini Israel harus dihentikan. Tapi kawan-kawan ketika Hamas yang serang mereka senang ya, mereka bertepuk tangan. Nah ini gimana orang-orang semacam ini ya? Ya, mendingan kalau kalian mau seperti itu, ya kalian jujur aja pada posisi kami mau juga Israel di bumi hanguskan. Jadi ya silakan Hamas dan Israel adu kekuatannya, mendingan fair begitu kan, daripada teriak-teriak prihatin kemanusiaan, daripada teriak-teriak kutuki Israel, ya tetapi tidak ada tindakan nyata ya. Sebaiknya kawan-kawan, kemarin saya ada dengar satu penjelasannya dari salah satu dalam satu diskusi ya. Jadi menjelaskan, ya harusnya kalau kalian benar-benar mau dukung Hamas katanya, mending kalian pergi aja ke sana kan, pergi aja lebih mudah ya.
Ya daripada kemudian hanya teriak-teriak, hanya hanya kutuki-kutuki dan segala macamnya. Ya bagi saya memang kawan-kawan itulah ya, beragam opini, beragam reaksi atas apa yang sedang terjadi ataupun sedang berlangsung di sana. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa apapun situasinya itu tetap ya kita mesti suarakan, dan semoga situasinya memang cepat membaik Bapak Ibu ya. Karena begini yang paling memprihatinkan itu sebenarnya begini kawan-kawan ya. Ya kalau misalnya ada beberapa orang ya seperti di bangsa kita sendiri mengenai ya hobi banget ya mendoakan Israel dikutuki, dibinasakan dan segala macam, tapi Israelnya nggak binasa-binasa, Israelnya justru makin kuat, bikin Hamas ketar-ketir, bikin Hamas kocar-kacir, bikin Hamas makin banyak yang tewas kawan-kawan ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan terowongan-terowongannya Hamas juga ya, bahkan hingga kantor parlemennya sudah dimasuki, dikuasai oleh pihak Israel. Nah ini terjadi di tengah-tengah ya Israel itu didoakan, dikutuki, dibinasakan dan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Ya Israel juga punya Tuhan kawan-kawannya. Israel juga punya Allah, dan apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu ya sampai hari ini Israel semakin eksis. Ya kekuatannya justru semakin tidak bisa ditandingi oleh Hamas. Kekuatannya justru bikin Hamas semakin kabur, semakin kocar-kacir ya. Dan Bapak Ibu semua, ini markas-markas Hamas sudah banyak yang hancur lebur ya, sudah hancur, yang sudah hancur-hancuran itu kawan-kawannya, bahkan sudah banyak ya. Saya lihat kemarin itu kawan-kawannya dikabarkan bahwa pihak Hamas juga banyak yang lari ya, yang lari kabur katanya dari rumah sakit terutama katanya di bawah terowongannya itu ya. Karena Israel sudah berhasil masuk, dan apa yang kemudian ditemukan oleh Israel adalah beberapa amunisi milik Hamas katanya, itu yang kemarin saya lihat dalam beberapa penjelasan ya. Itu dia kawan-kawan semua. Ya, tapi terlepas dari banyaknya pro dan kontra atas apa yang sedang berlangsung di sana, Ari tetap sampaikan dan suarakan ya semoga situasinya memang segera kembali membaik ataupun kondusif ya. Dan doakan kawan-kawan Bapak Ibu semua ya, ini kita tidak berdoa seperti cara orang-orang tetangga kita ya. Doakan binasakan yang satu, lindungi yang satu, nggak begitu teman-teman ya. Justru Tuhan kita dalam Yesus Kristus mengajarkan kita lebih baik daripada itu ya. Tuhan mengajarkan kita bahkan musuh pun harus didoakan dan diberkati. Karena apa katanya? Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti kita berdiam diri kawan-kawannya ketika diserang seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh pihak Israel beberapa waktu belakangan ya. Intinya mereka tidak mau memulai, tapi karena dianggap itu sudah keterlaluan, Hamas ini sudah melampaui batas, maka Israel pun mendeklarasikan perang terbuka terhadap Hamas, dan targetnya adalah mereka mau membumi hanguskan Hamas. Itu dia kawan-kawan semua. Terus suarakan kebaikan, dan semoga di sana segera kembali membaiki situasinya, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, masyarakatnya terlindungi dan terjaga senantiasa. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.